Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya ibu pimpin ya. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, ibu akan absensi. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fatma, Bu. Fatma kemana Fatma? Sakit. Ada lagi yang tidak masuk temannya? Dino kemana? Dino tidak hadir. Oh, tidak hadir ya. Semoga temannya yang sakit bisa segera sembuh ya, agar bisa belajar bersama di dalam kelas ini. Yang tidak hadir nanti ibu akan tanyakan. Jadi sebelum kita belajar, ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Kalau misalnya ibu bilangnya tepuk semangat, anak-anak harus bertepuknya seperti ini. Semangat, semangat. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, jadi sekarang kita mulai. Tepuk semangat. 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 Gimana? Udah siap untuk belajar? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi organ gerak hewan dan manusia. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kita akan menyebutkan alat gerak hewan. Yang kedua, kita di dalam fungsi organ gerak hewan tersebut nanti ada bacaan yang mana kita akan mencari ide pokok organ gerak tersebut di dalam teks bacaan. Nah, untuk yang pertama, ibu akan menjelaskan materi-materi tentang fungsi organ gerak hewan dan manusia. Makhluk hidup di dunia ini ada berbagai macam. Salah satunya itu adalah hewan. Ada yang belum tahu dengan hewan? Tahu. Apakah anak-anak sering melihat hewan di sekitar kalian? Sering. Coba sebutkan salah satu hewan yang sering kalian lihat. Kucing, bagus. Ayam. Iya, bagus sekali, betul. Itu semua adalah hewan ciptaan Tuhan. Nah, pada makhluk hewan ciptaan Tuhan itu, mereka pastinya hidup dengan organ gerak. Misalnya ayam bergerak menggunakan kaki. Begitu pula dengan kucing. Perbedaannya hanya banyak perbedaan yang membedakan antara kucing maupun ayam. Hewan juga sama seperti manusia, mereka mempunyai alat gerak. Jadi sistem gerak itu, ada yang tahu sistem gerak itu apa? Tidak tahu ya. Sebelum kita memulai ke situ, ibu akan menjelaskan dulu apa itu sistem gerak. Sistem gerak itu adalah sistem sistem di tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang. Nah, dari otot, sendi, dan tulang itu akan berbentuk kerangka. Kerangka itu disebut organ gerak hewan. Organ gerak mau hewan ataupun manusia. Di dalam coba anak-anak sebutkan apa saja fungsi-fungsi organ gerak hewan. Organ gerak. Untuk apa? Coba Mary sebutkan. Untuk berjalan misalnya kaki ya? Ya, betul, tepat sekali, benar. Ada lagi yang lainnya untuk apa organ gerak itu? Yang pastinya anak-anak, organ gerak itu juga berfungsi untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar, di dalam sehari-hari. Begitu juga dengan hewan, untuk melakukan aktivitas mencari makan ataupun dia bermain bersama dengan hewan lainnya. Nah, di sini yang ibu tekankan adalah kita akan belajar tentang jenis hewan. Jadi anak-anak,
Berdasarkan jenisnya, hewan itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang tahu apa saja? Vertebrata. Ya, bagus, betul sekali. Ada lagi? Invertebrata. Ya, bagus. Itu sudah benar. Jadi Ibu jelaskan masing-masing dari 2 kelompok tersebut. Yang pertama itu vertebrata. Jadi vertebrata itu adalah hewan yang bertulang Belakang. ya, hewan yang bertulang belakang. Dan satunya adalah invertebrata, yaitu kebalikannya, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Di sini akan Ibu bagikan gambar. Ini contoh-contoh gambar hewan. Jadi anak-anak bisa lihat di situ. Itu ada apa-apa saja? Katak. Ada katak, Ikan. ya, ada ikan. Selanjutnya Sapi. Ular. ada ular, ada sapi, ada burung. Nah, dari situ itu adalah kelompok hewan. Coba katak itu mempunyai tulang belakang atau tidak? Punya. Iya, katak itu mempunyai tulang belakang. Jadi mereka katak termasuk hewan Vertebrata. ya, termasuk hewan vertebrata. Untuk burung, apakah dia mempunyai tulang belakang? Ya, punya. Iya, burung juga termasuk hewan vertebrata. Nah, coba dari gambar tersebut kalian sebutkan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Apakah kalian sering melihat hewan yang tidak mempunyai tulang belakang? Ular. Ular mempunyai tulang belakang. Coba cari lagi. Ikan. Ikan. Ikan juga mempunyai tulang belakang. Cacing. Ya, betul. Cacing tanah. Cacing tanah itu tidak mempunyai tulang belakang. Jadi dia termasuk vertebrata. Yang kedua, kalian juga sering melihat hewan itu kupu-kupu. Ada yang tidak tahu dengan kupu-kupu? Ya, kupu-kupu itu juga termasuk hewan invertebrata. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Misalnya tidak ada, Ibu lanjut ke kegiatan belajar selanjutnya ya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan kalian satu bacaan yang menjelaskan tentang fungsi organ gerak hewan dan manusia. Nanti di situ kalian akan kalian akan membaca dan mencari apa saja fungsi-fungsi organ gerak hewan dan manusia. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok paragraf. Ada yang tahu ide pokok paragraf itu apa? Tidak tahu. Nah, jadi ide pokok paragraf itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan di dalam paragraf itu sendiri. Di situ misalnya nanti ini ada salah satu bacaan. Di dalam bacaan itu pasti ada ide pokok. Itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok paragraf tersebut. Nah, ide pokok paragraf ini terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang mempunyai satu kalimat dari awal paragraf yang menjauh ke dalam sampai titik di akhir. Nah, itu namanya kalimat utama. Untuk nama lain ide pokok itu biasanya kalian akan sering mendengar gagasan utama, gagasan pokok. Nah, itu nama lain dari ide pokok paragraf. Di dalam kalian harus ingat, di dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Jadi tidak ada ide pokok yang melanjutkan ide pokok di atas. Jadi hanya satu ide pokok paragraf di dalam satu kalimat utama. Nah, betul. Di sini ada ciri-ciri ide pokok. Ide pokok itu mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan ataupun alasan yang menguatkannya. Yang ketiga itu inti dari sebuah paragraf. Ide pokok itu mempunyai ciri-ciri, yaitu inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, di sini ada juga fungsi. Ada yang tahu fungsi ide pokok itu apa? Jadi, fungsi ide pokok itu memberikan penjelasan mengenai inti dari sebuah bacaan tersebut. Sebelum kita lanjut, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi, di dalam kelas ini satu kelompok terdiri 3 sampai 5 orang. Sekarang Ibu akan menjelaskan model pembelajaran STAD. STAD itu Student Team Assignment Division. Jadi, STAD itu terdiri dari kelompok 3 sampai 6 orang. Di sini kan Ibu sudah membentuk kelompoknya. Yang kedua itu Ibu akan menyajikan pelajaran untuk kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kelompok-kelompok yang dikerjakan oleh kelompok itu sendiri. Yang keempat, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan.
Yang kelima ada evaluasi atau refleksi. Yang keenam ada kesimpulan. Ibu akan bagikan bacaan tentang fungsi organ gerak hewan dan manusia, dan kalian akan ibu kasih lomba kerja kelompok. Ini ada bacaan, kalian baca dan kalian akan isi tentang pengertian ide pokok di sini. Memberikan penjelasan mengenai inti dari sebuah bacaan kepada pembaca. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang telah ibu berikan? Sudah. Jadi salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi yang telah kita lakukan tadi. Coba dari kelompok pelatih sebut salah satu temannya maju ke depan untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok melati ingin membacakan hasil kerja kami. Bahan diskusinya, 1. Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi kami, ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. 2. Fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusinya memberikan penjelasan mengenai inti dari sebuah bacaan kepada pembaca. 3. Cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi kami, 1. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. 2. Memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. 3. Menentukan ide pokok bacaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Wiwin, kelompok melati. Bagus, jawabannya sudah bagus ya anak-anak. Jadi untuk yang selanjutnya kita lanjutkan nanti. Nah, ibu akan memberikan kalian soal individu. Ini akan kalian kerjakan masing-masing di buku tugas kalian. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Coba Mary maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil jawaban dari saya. Paragraf pertama. 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup.
Sudah, Bu? Ya, tepuk tangan untuk Mary ya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu apakah anak-anak sudah mengerti dengan kalimat pengembang dari ide pokok bacaan? Ngerti, Bu. Ya, hari ini pembelajaran kita sudah selesai dari menjelaskan fungsi organ gerak hewan dan manusia serta pengertian ide pokok paragraf dan mencari atau menemukan ide pokok suatu bacaan. Nah, untuk hari ini bagaimana pembelajaran yang berlangsung hari ini? Apakah anak-anak sudah mengerti? Ngerti, Bu. Mengerti. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan menyimpulkan materi hari ini. Ibu akan memberikan kalian pertanyaan yang mana kalian bebas menjawab. Coba Ibu tanyakan apa itu hewan vertebrata? Ada yang bisa menjawab? Hewan yang bertulang belakang. Iya, betul sekali, hewan yang bertulang belakang. Tepuk tangan untuk Nurizati. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ide pokok bacaan? Ide pokok bacaan adalah apa? Coba sebutkan Ibu. Ide pokok bacaan adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Wiwit. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak Tidak ada. ada. Jadi hari ini kita telah belajar tentang ide pokok bacaan. Bacaan itu adalah ide atau gagasan yang terdapat di dalam suatu paragraf. Untuk fungsi organ hewan itu sendiri adalah hewan itu terdapat dua kelompok. Yang pertama vertebrata, hewan yang bertulang belakang, dan yang kedua itu invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Untuk hewan yang bertulang belakang itu contohnya ada kata ayam, sapi, ikan, apalagi Burung. ular. Iya, betul sekali. Untuk invertebrata itu sendiri hewannya ada apa saja? Kupu-kupu. Yang kedua Cacing tanah. ada cacing tanah, ada cumi-cumi, dan masih banyak hewan-hewan yang termasuk kelompok invertebrata yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Kegiatan selanjutnya, setelah tadi kita berdiskusi, Ibu telah mengoreksi hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Di sini setelah Ibu lihat dan Ibu berikan nilai, kelompok melati mendapatkan nilai yang tertinggi dari kelompok lainnya. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Jadi Ibu akan memberikan suatu hadiah untuk perwakilan dari kelompok melati. Silahkan maju ke depan. Ibu akan memberikan kalian salah satu hadiah untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu akan memberikan satu boneka untuk kalian. Bukannya untuk kelompok yang lainnya jangan putus asa. Ibu akan memberikan kalian beberapa hadiah jika kalian belajar dengan aktif dan kelas akan menyenangkan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, jika Ibu ada salah dalam menyampaikan pembelajaran, Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.